Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sehat dari saya, petani Indonesia. Teman-teman, saya ini lagi di kebun sawit ya, teman-teman ya, lagi mau sedang mengadakan pemupukan. Nah, teman-teman, pemupukan pemupukan pada kelapa sawit ya, teman-teman ya. Ini hendaknya dilakukan dengan maksimal mungkin sesuai dengan sasarannya, tepat cuacanya, tepat aplikasinya, jadi sehingga tidak membuat buah kita trek yang sangat signifikan ya, teman-teman ya. Walaupun dia trek, bukan berarti dia kosong di pohon ataupun yang lainnya, tetapi buah tetap ada, tetapi dia lambat masak. Itu bisa dibilang trek ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, seperti apa cara saya pemupukannya dan menggunakan pupuk apa? Kali ini saya menggunakan pupuk triple fosfat ya, teman-teman ya, triple fosfat. Kalau mereknya apa aja, yang penting itu berunsur haranya sekitar 36% ya, teman-teman ya, 36% ataupun bisa juga lebih ya, teman-teman ya. Kenapa saya menggunakan pupuk seperti itu? Karena ini musim hujan. Kemarin di sekitar sini sudah saya taburi yaitu dolomit, itu mengurangi zat asam. Dolomitnya sudah habis, sudah nggak nampak lagi, barulah saya taburkan dengan pupuk triple fosfat ataupun TSP ya, teman-teman ya. Seperti apa cara pemupukannya? Ikuti aja, teman-teman ya. Maka dari itu, teman-teman jangan lupa mencantumkan subscribe, like, serta komentar, tentunya komentar-komentar yang positif untuk perbaikan konten-konten kami yang ke depan, teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya, teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih menonton video-video dari channel saya. Dan untuk yang baru saja menemukan channel ini, teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih karena telah memilih channel ini, teman-teman ya. Tak lupa saya juga mendoakan semoga kita dipanjangkan umur, teman-teman ya, dan selalu dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya, teman-teman ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, teman-teman, ikuti saja cara pemupukan menggunakan triple fosfat ataupun TSP ya, teman-teman ya. Lanjut saja, teman-teman. Ini teman-teman ya, buahnya nggak trek teman-teman. Mungkin teman-teman mengalami trek untuk pada saat-saat ini, trek yang sangat signifikan, teman-teman. Tapi di sini di kebun saya, nah ini bisa dilihat dari layar monitor. Kita keliling aja, teman-teman ya, ngelilingi pohon ini. Kita hitung 1 2 3 4 5, nah itu 6 7 8, plus yang di sana 9 tandan ya, teman-teman ya. 9 tandan pohon ini matang, masak, siap panen. Nah, inilah karena efek dari saya rutinnya menaburkan pupuk di sekitaran pohon ya, teman-teman ya. Rutin. Mungkin teman-teman cara menabur pupuknya bisa mungkin ada yang seminggu sekali, ada yang setiap hari, dan ada juga yang 2 minggu sekali. Itu juga tidak tepat pada sasarannya, teman-teman ya. Karena kenapa, teman-teman? Kita terlalu banyak makan juga nggak bisa bekerja. Nah, seperti itulah juga pohon kelapa sawit ya, teman-teman ya. Nah, cara penaburan pupuknya mungkin bisa saya agak sedikit zoom kameranya. Kita zoom kameranya, teman-teman ya. Jadi nampak butir-butiran pupuknya. Nah, ini teman-teman, ini butir-butiran pupuk yang sudah ditabur di lokasi di sekitaran pohon. Nah, itu pohon sawitnya. Nah, ini saya menggunakan pupuk triple fosfat ya, ataupun TSP. Mereknya apa aja, teman-teman ya. Yang penting berukuran 36% kadar unsur haranya, teman-teman ya. Jadi sehingga mencukupi dari target makanan pokok sawit ini sendiri. Kalau urusan yang lain-lainnya mungkin saya juga nggak begitu paham apa itu yang disebut itu dan ini, sehingga saya juga menaburkan pupuknya seperti ini secara merata, teman-teman ya. Jadi jangan hanya separuh pohon ataupun sebagian dari pohon ataupun sebagian dari lingkaran pohon itu
hindarkan ya hal-hal yang seperti itu. Kalau bisa taburkan secara merata ya teman-teman ya, rata, jadi dia nggak ngeblok, nggak ada pupuk-pupuk yang berprongkol-prongkol ataupun bergumpal. Nah, jadi taburkan secara merata teman-teman ya. Penaburan ini teman-teman, pupuk triple fosfat ini hendaknya dilakukan di musim hujan, karena kenapa? Dia sulit untuk dilarutkan teman-teman ya, sulit larut. Jadi penaburannya tepat pada kira-kira cuaca musim turun hujan teman-teman ya. Jadi cepat larut, cepat diserap oleh akar-akar pohon kelapa sawitnya teman-teman ya. Untuk jarak penaburan kelapa sawitnya pupuknya teman-teman, pada pohon kelapa sawit ini hendaknya kurang lebih 1,5 meter dari pohon kelapa sawit ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita menaburkan pupuknya tepat pada pokoknya pohon kelapa sawit. Ini pohon kelapa sawitnya sangat amburadul ya teman-teman ya, semak ini sengaja dibiarkan kemarin musim kemarau ya teman-teman ya. Ini bisa saya biarkan sehingga melindungi pohon sawit ini dari panasnya terik cuaca teman-teman ya. Jadi matahari nggak bisa langsung menembus ke pohonnya, tapi dia ada perlindungan seperti ini. Nah itu, nah ini teman-teman. Jadi hendaknya 1,5 meter ataupun 2 meter dari pohon kelapa sawit. Karena kenapa teman-teman? Perlu kita ketahui, pohon kelapa sawit dia makan pupuk atau menyerap pupuk itu melalui akar ya teman-teman ya, melalui akar, bukan melalui pohon, bukan melalui daunnya, tapi melalui akar-akar muda. Jadi kalau bisa teman-teman di ujung akar mudanya teman-teman ya, untuk menaburkan pupuknya. Nah teman-teman, bagaimana kalau teman-teman, kalau kita menaburkan pupuk dengan cara penggalian ataupun dicangkul tanahnya di sekitar ini, menurut saya kurang efektif. Karena kenapa? Akarnya terputus ya teman-teman ya. Percuma kita tabur pupuk kalau akarnya diputusin. Nah ini teman-teman, jadi kalau saya ini menurut saya tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi yang kita pupuk, yang kita taburi yaitu permukaan tanah yang ada akarnya teman-teman ya. Jadi kalau akarnya terputus ya ibarat kita lah teman-teman ya, tangan kita terputus, mau makannya pakai apa teman-teman? Nah kan nggak mungkin kita makan nasi ataupun makanan langsung pada mulut kita. Pasti kita ambil dulu pakai tangan, lalu kita suapkan ke mulut kita. Nah teman-teman, untuk dosisnya pada tanaman umur sekitar 4-5 tahun, itu saya menaburkan pupuk triple fosfatnya itu kurang lebih 1 kilo ya teman-teman ya, rutin. Rutin 1 kilo, bukan berarti pupuknya triple fosfat aja terus, enggak, tapi ganti-ganti ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan pupuk tunggal triple fosfat ataupun yang sering kita sebut dengan sebutan TSP. Nah ini teman-teman ya, 1 kilo. Jadi cara menakarnya teman-teman nggak usah ditakar, ditimbang satu persatu, satu pohon ambil timbangan satu, ditimbang lagi satu, nggak usah, itu sangat ribet ya teman-teman ya. Jadi caranya cukup mudah teman-teman. Kita ambil kantong plastik, kita timbang sekali aja teman-teman ya, sekali aja kita timbang. Ukurannya misal 1 kilo, pas 1 kilo, lalu ditaruh, kita tempatkan pada penaburnya teman-teman ya, penaburnya wadah yang seperti ini. Nah lalu ya udah, berapa ukuran yang 1 kilo itu tadi kita ambil, kita taruh di situ. Setelah itu langsung kita aplikasikan, ya sudah, berarti segitulah ukurannya teman-teman ya. Jadi nggak perlu repot-repot ditimbangi satu persatu teman-teman, itu ribet banget teman-teman ya. Dengan ukuran piring ya, 1 kilo kurang lebih 1 piring makan ya teman-teman ya. Kemarin saya sudah timbang 1 kilo 1 piring makan. Bukan berarti semua bentuk pupuk sama, enggak teman-teman ya. Ada yang ringan, jadi dia harus sedikit agak banyak.
ada yang padat seperti triple fosfat. Ini dia padat teman-teman ya, butiran padat. Itu kurang lebih kalau saya yang udah saya timbang, saya juga menaburkannya pakai piring nasi, kurang lebih 1 piring nasi ya teman-teman ya. Ini kebunnya kalau menurut teman-teman cukup semak atau semi? Kalau menurut saya sih ini kebun saya semi. Seperti inilah cara saya memperlakukan kebun saya. Jadi nggak menggunduli dari tanahnya teman-teman ya. Kasihan tanahnya karena kalau kena kemarau ini terlalu gersang. Nah ini saya kemarin sebelum penaburan pupuk di sekitar seperti ini saya gunakan dengan babat mesin ya teman-teman ya, menggunakan mesin rumput, lalu semprot sekitar area pokok pohon kelapa sawit yang namanya buka piringan ya teman-teman ya. Nah itu rekan saya sedang mengambil pupuknya dari dalam karung, dimasukkan ke ember, ditakar di dalam ember. Bukan untuk ditakar ditabur kan, enggak teman-teman ya. Jadi untuk mempermudah membawanya pupuk ke sana kemari dari pohon ke pohon yang lain. Nah seperti itu teman-teman ya. Kembali ke dosis ya teman-teman ya. Untuk umur yang seperti ini kurang lebih 4-6 tahun nih teman-teman ya, 1 kilo. Jadi bertambah umur pohon kelapa sawit kita teman-teman, itu kita harus menambahkan dosis sesuai sama aturannya teman-teman ya. Nah teman-teman, itulah tadi video sekelumit video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya, petani Indonesia.